perkenalkan nama saya Velina. Mbaknya sendiri namanya siapa? Saya Sika, Ibu. Oke, kalau boleh tahu bagaimana dengan kuliah Mbak Yesika hari ini? Alhamdulillah, Ibu, baik. Apa Mbak Yesika menghubungi saya atas dasar keinginan sendiri? Iya, Ibu, atas keinginan sendiri. Sebelumnya Mbak Yesika pernah menghubungi saya? Belum, Bu. Baik. Konseling di sini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa Mbak Yesika sudah mengerti? Iya, Bu, ngerti. Jadi, peran saya di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Mbak Yesika untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Mbak hadapi. Lalu, Mbak sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Iya, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Mbak Yesika jangan khawatir, insya Allah saya akan menjaga rahasia. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Mbak Yesika tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah, Bu, kalau begitu. Baik, Mbak Yesika menemui saya ada masalah apa? Jadi gini, Bu, saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Lalu, apa masalahnya? Jadi IP kuliah saya sangat rendah dan pergaulan saya keseharian di kampus dan di luar kampus juga, Bu. Terima kasih. Lalu, apa harapan Mbak Yesika setelah melakukan konseling ini? Saya ingin meningkatkan IP saya dan masalah saya ini dapat terrealisasi hingga menemukan solusinya, Bu. Begini, konseling ini membutuhkan waktu dengan durasi 30 menit. Bagaimana, Mbak Yesika setuju? Iya, Bu. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Yesika alami saat ini. Jadi begini, Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Mbak Yesika saat ini? Jadi saya itu punya teman akrab 4, tapi Bu, Tapi kenapa? Bisa diteruskan? tapi saya membencinya, Bu. Menurut saya, sebaiknya Mbak Yesika jangan berkata seperti itu. Kenapa Mbak Yesika membencinya? Jadi IP saya rendah itu gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan, Bu. Apa Mbak Yesika sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah, Bu, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Jadi kami itu berempat selalu kemana-mana bareng. Dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat, Bu. Karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana-mana nggak jelas gitu, Bu.
Mbak Yesika sudah pernah menegur untuk meluruskan pergaulan kalian? Udah sih Bu, tapi nggak direspon, malahan dia mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan, mereka lupa dengan sholat. Saya sering mengajaknya, malah saya dibilang so alim. Memang sih Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau kalau saya puasa sunnah juga dibilangnya so alim, sering diledekin terus. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka, Bu. Tadi Mbak Yesika bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang mau tetap jadi teman akrab? Iya juga sih ya Bu ya, tapi sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Mbak Yesika pasti bisa. Iya Bu. Jadi Mbak Yesika benci pergaulan ini karena banyak arah negatifnya termasuk IP. Ya begitulah Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tapi saya juga sedih Bu. Mbak Yesika sedih kenapa? Sejujurnya nih ya Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini meranah pada hal positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Mbak Yesika bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya Bu, apalagi kami sudah berteman cukup lama dan saya juga bingung dengan kondisi ini. Jika menjauhi mereka tidaklah mungkin. Jika pertemanan ini tetap berlangsung, IP saya pasti akan selalu rendah. Mbak Yesika kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IPK Mbak Yesika minim. Iya Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak gimana, apalagi kami juga satu kelas. Mbak Yesika kesal karena keseharian mereka dan sekarang Mbak Yesika sedih sekelas dengan mereka. Betul Bu, saya juga jengkel dengan kondisi seperti ini Bu. Merasa frustasi dengan keadaan ini. Iya Bu, pusing banget. Mbak Yesika merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Mbak nggak tahu harus berbuat apa. Mbak Yesika coba simpulkan apa masalah Mbak Yesika sebenarnya. Iya Bu, saya sedih karena semua ini masalah saya Bu. Saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Mbak Yesika sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IPK yang maksimal. Iya. Mbak Yesika sedih karena nggak bisa dapat IP yang maksimal. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya nggak punya teman Bu. Mbak Yesika merasa nggak nyaman jika nggak punya teman. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IP saya maksimal semester ini, dan kedua saya masih bisa masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Mbak Yesika merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, saya merasa kecewa. Mbak Yesika merasa sedih mendapatkan IP kecil dan jauh dari mereka. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat IP saya itu sangat rendah. Mbak Yesika merasa putus asa karena nggak tahu harus berbuat apa.
mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan Mbak Yesika? Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya, Bu, agar berubah. Tapi saya tidak maksimal. Saya jarang belajar juga, Bu. Tadi Mbak Yesika mengatakan ingin memberitahu teman-teman Mbak Yesika, tapi kok gak maksimal dan menginginkan IP maksimal, tapi Mbak Yesika jarang belajar. Iya, Bu, saya belum saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal. Mbak Yesika merasa sedih dan kecewa karena Mbak benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Mbak mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya sih, Bu, tapi apakah saya bisa merubah IP saya menjadi maksimal dan teman saya berubah? Mbak gak bisa yakin bisa berusaha maksimal meski Mbak telah mengetahui kekuatan-kekuatan Mbak untuk mencapainya. Iya sih, Bu, saya juga ingin merubah semua kondisi ini. Gara-gara pergaulan saya, IP saya menurun, Bu. Saya jengkel, Bu. Mbak Yesika merasa marah dengan diri Mbak karena nggak tahu bagaimana cara agar IP-nya tinggi dan teman berubah. Benar, Bu, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar IP saya tuh maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah. Siap, bagus Mbak. Mbak Yesika merasa nggak sabar ya, karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana caranya IP maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Iya, Bu, saya nggak sabar gitu untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Mbak Yesika hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Mbak Yesika harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Mbak Yesika tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan? Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, Mbak? Sepertinya hanya saya, belajar saya dan rekan-rekan saya, Bu. Baik. Lalu, apa yang Mbak Yesika lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Mbak untuk mencapai IP maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan saya akan berusaha dengan baik, Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Mbak Yesika melakukannya. Nah, itulah, Bu, masalahnya. Di samping saya agariku dengan teman-teman juga, saya tidak pandai menasihati dengan baik, dan dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Mbak Yesika mengalami kesulitan mengemukakan nasihat karena Mbak Yesika agak riku. Berarti Mbak Yesika harus menghilangkan rasa riku. Kedua, Mbak Yesika harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan, Bu? Mbak Yesika dapat merespon secara akurat jika dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Mbak Yesika dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana? Mbak Yesika sudah mengerti? Lalu
bagaimana caranya menghindarkan rasa malas belajar, Bu, karena lingkungan? Sebenarnya, dimanapun tempatnya, ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan sebagainya. Dalam memperoleh tujuan, semua bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dulu pada Mbak Jessica untuk memperoleh IP terbaik dan sebagainya. Dan bahwasanya semua ujian itu ada jalan keluarnya, yang artinya Iya, Bu. Mbak Jessica sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin, Bu. Mbak Jessica juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Mbak Jessica kemukakan, misal 3 atau 4 kali. Iya, Bu, saya akan coba untuk dapat melakukannya. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin Mbak Jessica capai setelah konseling ini. Baik, Bu, saya merasa ringkuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara teguran tersebut. Di tempat yang se-enjoy mungkin, untuk memperoleh IP yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalasan bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali. Mbak Jessica telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Mbak Jessica. Terima kasih, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Jessica belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Mbak Jessica tersebut? Belum sih, Bu. Hanya nasihat yang pernah saya lakukan. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak ripuh, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya yang ini? Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Mbak Jessica, saya akan berikan alternatif yang bisa Mbak Jessica lakukan, yaitu Mbak Jessica bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseli melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapatnya Jessica? Keduanya kelihatan bagus sih, Bu. Tapi saya masih bingung nih pilih yang mana. Baiklah, agar Mbak Jessica dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Mbak Jessica menguji setiap alternatif tadi kebaikan dan kerugiannya baik bagi Mbak Jessica sendiri maupun orang lain. Untuk itu, Mbak Jessica dapat menggunakan lembar keseimbangan yang sudah saya kirim ya. Iya, Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas kepada teman-teman saya, Bu. Bagaimana Mbak Jessica sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya, Bu, modeling langsung keuntungan saya
bisa melihat langsung seseorang memperagakan mengenai cara penyelesaian ya masalah untuk kerugiannya saya belum dapatkan, Bu. Modeling simbolik, keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya kita bisa pastikan begitu yang ditampilkan dengan baik. Kayaknya kalau ke modeling langsung, Bu. Jadi, Mbak Jessica pilih yang mana? Jadi saya pilih yang modeling langsung, Bu. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Mbak Jessica lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantara dan sublangkah baik sublangkah dari langkah awal maupun sublangkah dari langkah pengantara itu. Langkah mana yang menurut Mbak Jessica lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung, Bu. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara Mbak Jessica yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantarnya, saya akan meragakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sublangkah apa saja yang Mbak Jessica akan lakukan? Yang menjadi sublangkah saya yaitu yang pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan yang kedua itu tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Mbak Jessica menetapkan waktu kapan Mbak Jessica mau menyelesaikan program tersebut. Minggu depan deh, Bu. Baik, insya Allah Mbak Jessica bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan Mbak Jessica akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini, Bu. Saya nggak mungkin untuk menunda lagi, Bu. Baik sekali. Mbak Jessica sudah tidak sabar menunggu ya. Lalu, apa yang Mbak Jessica lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Mulai hari ini, saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya, Bu. Pada hari kedua, saya akan melatih pengucapan yang lembut juga, terus tegas. Hari ketiganya, saya akan memperbanyak latihan. Terus yang hari keempatnya itu saya berusaha mempraktekkan, Bu. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita latihan sekarang. Jadi gini, teknik modeling langsung. Begini kita akan bermain peran sebentar. Saya ingin Mbak Jessica berperan sebagai teman-teman Mbak Jessica, seperti yang dia lakukan. Katakan pada saya apa yang ia katakan saat Mbak Mira nasihati mereka. Saya akan berperan sebagai Mbak Jessica. Saya akan menasihati awal seperti yang Mbak Jessica katakan. Saya akan mengatakan pada teman-teman perasaan sedih Mbak Jessica. Oke, sekarang kita mulai ya Mbak. Iya, Bu. Ini kita mulai ya. Teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kan udah waktunya zuhur. Apa sih kamu soal 5 aja? Bukan gitu teman, kita ini orang Islam. Dan kalian tahu kan, sholat itu tiangnya agama. Jika tiangnya saja sudah kita robohin, bagaimana bisa ranting dan daunnya akan melekat. Jadi kalau sholat kita tidak dijalankan, maka amalan lain pun tidak akan mengikuti. Untuk apa hidup senang kalau akhirnya kita harus dibakar di neraka? Kalian mau seperti itu? Bisa jadi IP kita rendah karena aktivitas kita yang seperti ini.
Astagfirullah, ya udah mari kita sholat dulu. Bagaimana? Bagaimana? Mbak Jessica sudah paham? Kira-kira seperti itu ya contohnya. Iya, Bu. Bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apa Mbak Jessica mau melakukan sekarang atau kapan? Saya udah paham, Bu. Nanti akan langsung saya praktekkan ke teman-teman saya. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman-teman Mbak Jessica akan sadar? Iya, Bu, saya yakin nanti saya akan coba. Karena sebelumnya saya tidak pernah gunakan cara seperti itu, Bu. Bagaimana menurut Mbak Jessica dan bagaimana perasaan Mbak Jessica sekarang? Iya, Bu, saya sangat senang sekali. Oke, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Iya, Bu. Untuk memanfaatkan waktu, saya ingin Mira mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak akan kesulitan dalam kefokusan belajar sehingga IP saya naik. Dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IP saya dan teman-teman berakhlak. Dan yang terpenting lagi, saya harus mampu memerangi rasa malas. Bagus, rasanya Mbak Jessica sudah paham. Bagaimana perasaan Mbak Jessica sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan tugas kepada Mbak Jessica untuk melakukan setiap kali Mbak Jessica bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Mbak Jessica dan Mbak Jessica selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Ya, Bu, saya akan berusaha. Saya akan memberikan catatan kepada sebagai pengingat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Mbak Jessica. Baik, Bu, terima kasih. Kalau Mbak Jessica tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi secara langsung pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Mbak Jessica. Baik, Bu. Kalau begitu, udah ya, Bu, ya, sampai di sini. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Iya, Bu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.